Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Soul Lane 2. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, kebangkitan Dong-er memberi harapan, tapi juga membawa kecemasan. Meski jiwanya telah kembali, semangat hidupnya hampir padam. Dengan penuh harap, Yu-hao membawanya ke sekte Haotian, tempat asal Dong-er. Berharap tempat itu bisa membantunya pulih. Namun, setibanya di sana, ia justru disambut dingin oleh Niu Tian yang menyalahkan Yu-hao atas kondisi Dong-er. Niu Tian kemudian mengungkapkan bahwa Dong-er menderita luka jiwa lama yang kembali kambuh. Meski ramuan Yu-hao menyelamatkan nyawanya, hanya kekuatan dari dalam diri Dong-er sendiri yang bisa memulihkannya sepenuhnya. Sebagai ujian, Niu Tian meminta Yu-hao pergi dan tidak kembali sampai ia benar-benar kuat. Meski terluka secara emosional, Yu-hao berjanji dalam hati akan kembali suatu hari nanti lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, di sekte Tang, pertarungan menegangkan berlangsung. Ye Guyi terus menantang Ji Juechen, pendekar pedang yang terkenal dengan kekuatan dan ketenangannya. Meskipun sudah mengerahkan kekuatan terbaiknya, Guyi tetap gagal menandingi Juechen. Bahkan serangan terkuatnya pun bisa diatasi dengan mudah, membuatnya sadar betapa besar perbedaan kekuatan mereka. Di tengah situasi itu, kabar mengejutkan datang. Ibu Nan Qiuqiu ditawan oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Qiuqiu yang emosional ingin segera bertindak. Dalam diskusi itu, tiba-tiba pintu terbuka. Seorang pria dengan aura yang sangat kuat muncul dari balik pintu itu. Di episode selanjutnya, setelah kembali dari lembah pertanyaan cinta Yin Yang, para anggota sekte Tang dipenuhi semangat baru. Meski tempat itu penuh luka batin, banyak dari mereka justru mengalami peningkatan kekuatan yang luar biasa. Xiao Xiao dan Jiang Nanan berhasil mencapai peringkat 60 dan hanya Huo Yu-hao yang belum menyusul. Namun, kekuatan Yu-hao juga melonjak pesat, membuat posisinya tetap diperhitungkan. Semua anggota sekte Tang pun mulai berlatih keras demi memperkuat diri, termasuk Nan Qiuqiu yang menyimpan kegelisahan tentang ibunya. Di tengah kesibukan itu, Huo Yu-hao memilih mengasingkan diri untuk pelatihan tertutup. Ia membuat gua rahasia di aula alat jiwa sekte Tang, dan selama hampir setengah bulan, ia fokus membuka jalur energi di kakinya agar bisa memanfaatkan penuh kekuatan dari sumur yin yang es dan api. Dengan bantuan alkohol khusus dan semangat yang membara, ia berusaha menyatukan semua kekuatannya, spiritual, jiwa bela diri kembar, hingga sihir gelap warisan Electrolux. Hambatan muncul saat energi yang ia serap terkunci di tulangnya. Namun, itu justru menandakan bahwa ia telah mencapai ambang peringkat 60. Alih-alih terburu-buru mencari cincin jiwa baru, Yu-hao memilih mengikuti ajaran Yu Xiaogang, memperkuat diri dulu sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Baginya, jalan seorang master jiwa bukan hanya soal kekuatan, tapi tentang memahami makna kekuatan itu sendiri. Ia kini sadar bahwa jalan sejati adalah menjadikan kekuatan pribadinya sebagai fondasi yang kuat dan tak tergoyahkan. Dalam kesendirian dan latihan berat itu, ia perlahan mendekati puncak kekuatannya. Sementara itu, suasana luar terlihat tenang. 2 bulan berlalu tanpa konflik, seolah dunia sedang istirahat dari perang. Su Tianran yang kini menjadi kaisar Kekaisaran Matahari Bulan, tampak tidak melakukan manuver besar selain membangun kembali kota Radian. Tapi banyak yang percaya ketenangan ini hanya sementara. Negara-negara besar pun diam-diam mempersiapkan diri untuk perang yang bisa meledak kapan saja. Kemajuan sekte Tang sangat cepat. Mereka berhasil memproduksi alat jiwa canggih dan memasok senjata ke berbagai kerajaan. Akademi Shrek pun menjadi pusat pengembangan alat jiwa berkat ilmu Xuan Jiwen. Di balik layar, para tetua akademi mulai bergerak dan mempersiapkan sesuatu yang besar. Sementara itu, di dalam sekte Tang sendiri, latihan berlangsung sengit. Nan Qiuqiu dan Ye Guyi terus menantang Ji Juechen, menciptakan teknik kombinasi yang luar biasa hingga nyaris menyamai skill fusi sejati. Latihan mereka yang awalnya serius berubah menjadi penuh tawa saat mereka mengejar Su Sanxi untuk dijadikan lawan berikutnya. Di tengah persiapan perang dan situasi politik yang menegang,
Kehidupan di Sekte Tang tetap hangat dan hidup. Semangat latihan, kerjasama, dan canda tawa menjadi bukti bahwa mereka tak hanya tumbuh dalam kekuatan, tapi juga dalam kebersamaan. Mereka tahu badai akan datang, tapi mereka akan siap menghadapinya bersama. Di arena latihan, muncul sosok misterius yang memancarkan cahaya hitam lembut. Meski tampak tenang, cahaya itu memiliki kekuatan luar biasa yang mampu menahan serangan dahsyat. Bahkan saat serangan kuat datang dari berbagai arah, cahaya ini mampu memutarnya dan melumpuhkannya. Tak lama, sebuah perisai besar muncul, perisai Xuanwu legendaris, menambah aura megah dan tekanan luar biasa ke seluruh arena. Keberadaan perisai ini membuat para petarung lain seperti Ye Guyi dan Nan Qiuqiu kewalahan, seolah tubuh mereka menembus lumpur kental. Perubahan besar ini berasal dari Susansi. Setelah menyelesaikan konflik batin dan hubungannya dengan Jiang Nanan di lembah Yinyang, ia berhasil membangkitkan kekuatan penuh dari perisai Xuanwu. Kini ia menjadi yang terkuat di antara 7 monster Shrek, bahkan melebihi Bei Bei. Kekuatan barunya membuat serangan musuh runtuh begitu saja, dan setiap langkahnya di arena menunjukkan kendali mutlak atas medan pertarungan. Dalam sekejap, Susansi menghilang dalam kabut hitam yang menandai puncak kekuatannya. Tak lama kemudian, Susansi dibuat terkejut oleh kehadiran Huo Yuhao yang baru saja selesai menjalani pelatihan tertutup. Yuhao kini terlihat jauh lebih dewasa dan kuat. Matanya bersinar lembut, tak lagi mencolok, namun penuh kedalaman dan ketenangan. Energi dalam tubuhnya telah terserap sempurna dan tubuhnya memancarkan kekuatan yang stabil. Dengan penuh semangat, Susansi memeluk temannya dan langsung mengajaknya bertanding untuk menguji kekuatannya yang baru. Pertemuan mereka disaksikan oleh Ye Guyi dan Nan Qiuqiu yang kesal karena sempat ditinggal oleh Yuhao selama pelatihan. Mereka berencana membalasnya, tapi Susansi menertawakan niat itu dan mengingatkan bahwa ia lebih dulu mendapat giliran. Pertarungan antara dua sahabat ini pun dimulai, disaksikan dengan penuh semangat dan rasa penasaran. Ye Guyi tampak geli, seolah-olah menikmati momen ketika Susansi dibuat tak berkutik. Susansi sendiri terdiam, bingung melihat bagaimana Ye Guyi bisa begitu paham soal hal-hal yang biasanya hanya dimengerti oleh pasangan, padahal dia belum pernah pacaran. Namun, perhatian Susansi segera beralih kepada Huo Yuhao. Tatapan matanya berubah drastis. Seketika, tubuh Susansi menegak seperti gunung besar yang kokoh. Tanpa mengeluarkan kekuatan penuh pun, aura hitam sudah berputar di sekelilingnya, menciptakan tekanan besar. Tapi di hadapan Huo Yuhao, semua itu seolah tak berarti. Pria muda itu berdiri tenang, ringan seperti serpihan salju. Rasanya seperti dia ada dan tiada. Aura Susansi seakan lenyap begitu mendekatinya. Susansi bisa merasakan bahwa Huo Yuhao telah banyak berubah. Tanpa ragu, ia mulai menyerang. Riak gelap memancar dari tubuhnya, memenuhi udara dengan kekuatan seperti binatang buas yang siap menerkam. Ini adalah kekuatan yang sama seperti saat ia menghadapi Nan Qiuqiu dan Ye Guyi. Namun kali ini lebih serius. Hal ini membuat kedua gadis itu sedikit kesal. Mereka merasa tidak diperlakukan dengan kekuatan penuh seperti Huo Yuhao sekarang. Sebenarnya, Susansi sangat memahami siapa yang sedang dia hadapi. Huo Yuhao bukanlah sekedar raja jiwa biasa. Dalam hatinya, Susansi tahu betul betapa hebatnya pemuda itu. Sejak awal, Huo Yuhao selalu menjadi kekuatan utama yang membawa kemenangan bagi tim mereka di turnamen. Kekuatan dan kecerdasannya tak bisa diremehkan, apalagi setelah kultivasi tertutupnya yang misterius. Susansi tahu bahwa ia harus bertarung dengan sepenuh hati. Ketika energi gelap menyerbu ke arah Huo Yuhao, suhu tiba-tiba turun drastis. 5 cincin jiwa muncul di bawah kaki Huo Yuhao. Warnanya mengejutkan. Satu merah darah dengan garis emas, sisanya oranye keemasan. 2 sosok wanita muncul di belakangnya, memancarkan aura dingin yang memukau. Yang satu mengenakan gaun hijau dengan mata hijau menyala, sementara yang lain mengenakan pakaian putih dan menatap dunia dengan dingin seperti es ribuan tahun. Begitu aura gelap mendekat ke tubuh Huo Yuhao, udara di sekitarnya berubah menjadi salju yang berputar tanpa angin. Pemandangan ini terasa aneh dan luar biasa. Tak ingin kalah, Susansi langsung mengangkat tangan dan memanggil perisai Xuanwu. Langit menjadi gelap. Sebuah perisai raksasa muncul di atas kepala Huo Yuhao. Di permukaannya, kura-kura besar dan ular merah mulai bergerak hidup, menyatu dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka meluncur turun seperti gunung yang jatuh dari langit.
Namun, Huo Yuhao tetap tenang. Di matanya hanya ada kesedihan, seolah pikirannya terbang ke tempat lain. Dari belakangnya, sosok emas muncul. Itu adalah Wang Dong'er, bukan dalam wujud Dewi Cahaya, tapi sebagai dirinya sendiri. Dengan rambut lurus dan aura lembut namun kuat, sosok itu menatap Huo Yuhao penuh penasaran. Sosok itu menatap Huo Yuhao penuh perasaan. Saat mereka saling berpandangan, cahaya pedang emas menyala di antara mereka. Pedang itu tampak sederhana, tapi tajam dan kuat. Dengan kekuatannya, pedang itu menahan serangan perisai Xuanwu raksasa. Kemudian, Wang Dong'er masuk ke dalam tubuh Huo Yuhao. Aura di sekeliling Huo Yuhao berubah tajam seperti pedang yang baru saja keluar dari sarungnya. Ia melangkah maju dan mengayunkan pukulan sederhana. Namun, justru pukulan itu membuat Susansi panik. Ia langsung mengangkat perisainya dan mengatur posisi bertahan. Tapi, kekuatan serangan itu sangat besar. Ruang di sekitar arena terasa seperti runtuh. Dalam sekejap, Susansi terdorong mundur beberapa langkah sebelum bisa menyeimbangkan diri. Saat Huo Yuhao mengangkat tangannya lagi, dua sosok wanita di belakangnya menghilang. Tubuhnya bersinar dengan cahaya jernih, tajam seperti pisau. Ia mengayunkan telapak tangan kanannya, memancarkan cahaya dari langit yang begitu terang namun tak berwarna. Wajahnya masih terlihat kosong, seolah ia sedang memikirkan Wang Dong'er, bukan bertarung. Susansi, yang sangat peka terhadap kekuatan lawan, merasa terancam. Ia pun segera menggunakan kemampuan jiwa keempatnya, pemindahan Xuanwu. Namun kali ini, keterampilan itu tidak bekerja. Huo Yuhao tidak bisa dipindahkan, seolah-olah tubuhnya bukan bagian dari dunia ini. Tak sempat berpikir panjang, Susansi mengaktifkan cincin jiwa keenamnya. Perisainya menyusut menjadi satu kaki, seperti kura-kura kecil dengan ular di punggungnya. Tapi serangan Huo Yuhao tetap menghantamnya keras. Tubuh Susansi terlempar jauh seperti proyektil dan menghantam ruang belakang arena. Ledakan besar terdengar, disusul suara barang-barang yang hancur. Nan Qiuqiu dan Ye Guyi terpaku. Mereka tidak percaya bahwa Susansi yang sebelumnya mengalahkan mereka dengan mudah hanya mampu bertahan 2 langkah melawan Huo Yuhao. Bahkan mereka tak sempat melihat kemampuan jiwa apa yang digunakan Huo Yuhao. Huo Yuhao sendiri terlihat kaget. Ia segera mengejar ke belakang dan menemukan Susansi tertimbun puing-puing. Wajahnya kotor dan berdarah. Dengan susah payah, ia membantu seniornya itu berdiri. Susansi tampak sangat berantakan, seperti pengemis yang baru keluar dari reruntuhan. Bahkan dia sendiri sulit mempercayai kekalahan secepat dan seberat itu. Lengan kanan Susansi masih bergetar, tapi yang membuatnya lebih takut adalah getaran yang dirasakannya di dalam jiwanya. Ia telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan Huo Yuhao, namun tetap merasa seolah perisai Xuanwu miliknya nyaris hancur. Jika jiwanya benar-benar retak, ia bisa mengalami luka yang sangat serius. Sementara itu, Huo Yuhao terlihat sedikit kikuk. Ia sendiri tidak yakin sepenuhnya dengan apa yang baru saja dilakukannya. Dalam beberapa hari terakhir, ia telah menciptakan 3 teknik serangan. Pukulan yang disebut tinju kenangan, tebasan pedang yang bernama pedang kerinduan, dan teknik telapak tangan yang ia namai telapak haodong. Setiap serangan itu muncul dari perasaan yang sangat mendalam, rasa rindunya yang kuat terhadap Wang Dong'er. Susansi masih tak percaya, ia merasa seperti jiwanya hampir terkoyak saat menerima tebasan pedang Huo Yuhao. Padahal, dengan kemampuan bertahannya, ia seharusnya bisa menahan serangan dari seorang Doulo jiwa 8 cincin tanpa kesulitan. Namun kini, ia justru kewalahan oleh juniornya sendiri yang belum memiliki cincin jiwa baru dan masih berada di peringkat 60. Huo Yuhao hanya bisa menjelaskan bahwa ia telah menyatukan seluruh kekuatan, emosi, dan pikirannya. Dalam kondisi penuh kerinduan, kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya berpadu secara alami, menciptakan serangan yang jauh melebihi batas normalnya. Melihat kondisi Susansi yang babak belur, Bei Bei datang dan ikut terkejut. Namun ia juga merasa senang karena Huo Yuhao tampak sudah pulih dari pelatihan tertutupnya. Ia memeluk juniornya dengan hangat, merasa lega dan bangga atas perkembangan pesat yang ditunjukkan Huo Yuhao. Meski begitu, Susansi masih merasa jengkel karena dikalahkan. Ia tidak habis pikir bagaimana bisa kekuatan sekuat itu muncul dari seorang yang belum melewati batas kultivasi tertentu. Namun Bei Bei menenangkan suasana, menjelaskan bahwa kekuatan itu bukan semata-mata berasal dari kekuatan jiwa, melainkan dari kedalaman emosi.
Huo Yuhao telah menciptakan serangan yang berasal dari kombinasi sempurna antara kerinduan, kekuatan spiritual, dan kekuatan jiwa. Namun Bei Bei juga memberi peringatan keras. Ia khawatir Huo Yuhao akan terlalu larut dalam emosi tersebut. Dan jika terlalu sering menggunakan kekuatan itu, ia mungkin tidak bisa kembali menjadi dirinya yang dulu. Huo Yuhao mengerti. Ia tahu betul bahwa kekuatan sebesar itu datang dengan harga yang besar pula. Tinju kenangan, pedang kerinduan, dan telapak Haodong adalah teknik yang menguras habis semua kekuatannya. Ketiganya lahir dari rasa rindunya yang sangat dalam kepada Wang Dong'er dan merupakan hasil akhir dari paduan kekuatan mata rohnya dan kekuatan kalajengking permaisuri es. Bahkan ia sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi jika ia benar-benar menggunakan telapak Haodong sepenuhnya. Su Sanxi akhirnya membantu menenangkan energi dalam tubuh Huo Yuhao dengan kekuatan jiwanya, hingga Huo Yuhao benar-benar kembali sadar. Dengan wajah serius, Bei Bei menyampaikan kabar penting. Mereka mendapatkan petunjuk baru mengenai misi penyelamatan tahanan dari Kekaisaran Matahari Bulan. Semua anggota inti Sekte Tang pun dikumpulkan di ruang konferensi. Kali ini, bahkan para ahli dari Aula Alat Jiwa turut hadir. Suasana ruangan menjadi penuh dan tegang. Bei Bei menjelaskan bahwa para sandera ternyata tidak ditahan di kota Radian, melainkan di kota Matahari Terbit, kota yang lebih kecil namun sangat terjaga dan memiliki medan terbuka yang menyulitkan penyusupan. Ditambah lagi, kota itu dipenuhi oleh pasukan, ahli jiwa jahat, dan insinyur jiwa, serta sistem pengawasan alat jiwa yang canggih. Serangan secara langsung akan sangat beresiko. Rencana awal untuk menyerang dari bawah tanah juga tidak memungkinkan, karena metode itu sudah digunakan sebelumnya oleh Sekte Tubuh dan kini pasti sudah diantisipasi oleh Kekaisaran. Namun, ada satu keuntungan. Kekaisaran Matahari Bulan masih mengira bahwa dua kerajaan besar, Surga Dao dan Bintang Luo, adalah pihak yang bertanggung jawab atas ledakan sebelumnya, sehingga Sekte Tang masih memiliki peluang lebih besar untuk bergerak. Bei Bei menetapkan tim yang akan menjalankan misi penyelamatan ini. Dirinya, He Chaito, Su Sanxi, Huo Yuhao, Ye Guyi, Nan Qiuqiu, dan Yi Juechen. Sementara Jiang Nanan dan Xiao Xiao diminta untuk tetap tinggal demi menjaga stabilitas dan kelanjutan perkembangan sekte. Di tengah persiapan itu, semua anggota Sekte Tang merapatkan barisan. Misi penyelamatan ini tidak akan mudah, tetapi mereka kini memiliki kekuatan baru. Huo Yuhao dengan kemampuan luar biasa yang lahir dari kerinduan terdalamnya. Ia bukan hanya telah kembali, ia telah tumbuh menjadi jauh lebih kuat. Jing Ziyan terlihat kecewa karena merasa diabaikan. Namun akhirnya Bei Bei memutuskan untuk mengikut sertakannya dalam misi penyelamatan yang akan datang. Beberapa anggota lainnya seperti Nanan, Xiao Xiao, dan Nana akan tetap tinggal di akademi. Sementara Mo Xuan mendapatkan tugas khusus dan Dalou diminta membantu guru Xuan di Aula Alat Jiwa. Di sisi lain, Huo Yuhao menyampaikan pendapatnya bahwa misi ini sangat penting. Namun keberadaan Bei Bei untuk menjaga stabilitas Sekte Tang juga tak kalah vital. Termasuk mengurus administrasi dan tekanan dari 3 kekaisaran besar yang terus mengirimkan perintah. Walaupun awalnya ragu, Bei Bei akhirnya setuju untuk tetap tinggal dan mempercayakan misi kepada Huo Yuhao, yang kini ia anggap cukup kuat untuk memimpin. Huo Yuhao menerima tanggung jawab itu dengan penuh tekad. Dalam hatinya, ia tak bisa melupakan Wang Dong'er. Ia merasa bahwa Kekaisaran Matahari Bulan harus dihentikan demi keselamatan banyak orang. Dan terutama karena peristiwa yang terjadi di lembah pertanyaan cinta Yin Yang yang mengubah nasib Dong'er. Ia juga teringat pesan dari Niu Tian, pemimpin Sekte Hao Tian, yang mengajarkan bahwa seorang pria sejati harus bisa melindungi orang yang ia cintai. Persiapan misi terus berlangsung. Jiang Nanan dan Xiao Xiao merasa berat hati karena tidak ikut. Namun mereka menghormati keputusan Bei Bei. He Chaito hampir tidak terlibat. Namun akhirnya kekuatannya dianggap sangat dibutuhkan untuk misi ini. Setelah pertemuan selesai, Guru Xuan memanggil Huo Yuhao, mengungkapkan kekhawatirannya tentang muridnya yang sudah lama tidak terlihat di Aula Alat Jiwa. Meski sedikit kesal, ia diam-diam telah menyempurnakan alat jiwa berbentuk manusia milik Yuhao. Beberapa jam kemudian, tim yang terdiri dari 7 orang berkumpul di arena perdebatan Sekte Tang. Bei Bei memberikan amanat terakhir, mempercayakan misi ini pada Yuhao dan berharap semua anggota kembali dengan selamat. Huo Yuhao mengangguk mantap, bertekad untuk membawa semuanya kembali hidup-hidup, bahkan jika ia harus mengorbankan segalanya.
Mereka pun berangkat menuju Akademi Shrek yang kini berkembang pesat, terutama dalam bidang rekayasa jiwa. Sesampainya di gerbang akademi, Susansi tersenyum mengenang masa lalu, bahkan menyebutkan ikan bakar buatan Huo Yuhao yang dulu sering mereka nikmati bersama. Namun, Bei Bei teringat pada Tangya, sosok yang sangat ia cintai. Susansi mengingatkan tentang 2 tanaman langka yang bisa menyempurnakan Tangya. Dan Huo Yuhao mengenali salah satu tanaman tersebut. Ia meyakinkan Bei Bei bahwa setelah misi ini selesai, ia akan membantunya mencari tanaman itu. Sebelum berangkat, mereka berpapasan dengan sekelompok pemuda dari Akademi Shrek yang bersikap kasar kepada Huo Yuhao. Nan Ciu Ciu yang tidak senang melihat perilaku mereka menegur mereka dengan tegas. Pemuda yang menggoda Nan Ciu Ciu akhirnya mundur ketakutan setelah melihat kekuatan jiwa yang dipancarkan oleh Nan Ciu Ciu. Huo Yuhao yang merasa perlu campur tangan menatap kelompok itu dengan tajam, membuat mereka merasa terintimidasi dan memberi jalan. Setelah kejadian itu, kelompok pemuda itu baru sadar bahwa Huo Yuhao adalah salah satu dari siswa paling berbakat di Akademi Shrek, dan mereka menyesali tindakan mereka. Di Pulau Laut Dewa, Huo Yuhao merasakan perubahan saat kembali dan menghormati Penatua Mu. Setelah bertemu dengan Penatua Xuan dan para penatua lainnya untuk membahas misi, mereka mempersiapkan perjalanan dengan membawa perlengkapan yang disiapkan oleh Xuan Ziwen. Semua siap untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua Series, Solen 2 episode 101. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.